wa a'udzu bika rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita kitab I'rab Al-Qur'an, dan juga kita tadabburi dengan menggunakan beberapa versi tafsir ya. Yang sering kita gunakan adalah tafsir Al-Baghawi. Baik, untuk mengingat waktu, marilah sebelum kita mulai, kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menambah keberkahan kajian kita setiap harinya. Ala hadhi niyah wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-54 ya. Ayat 54 sudah kita tadabbur kemarin. Namun kita belum mengi'rabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ahada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila barikum faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba 'alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Wa id al-wawu harfu atfin mabniyun 'alal fathi. Wawunya adalah huruf ataf yang mana dia mabni fathah. Berarti masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Wa idnya adalah dzarfun lizamani al-madi. Idnya adalah dzarf zaman yang mana zamannya adalah zaman madhi. Waktu yang telah lampau. Mabniun 'ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali nasbin, yang mana dia menempati i'rab nasab. Kenapa? Ma'tufun 'ala wa id ataina. Karena dia diatofkan pada kalimat apa? Wa id ataina. Yang mana wa id ataina ini fil ayati al-karimati as-sabiqati. Di ayat sebelumnya ya, di ayat sebelumnya, yang mana wa id ataina juga fi mahali nasbin. Qala di sini adalah fi'il madhi, yang mana mabniun al fathi, dia mabni fathah. Jadi fi'il madhi itu kalau tidak bertemu dengan apapun ya pasti dia mabni apa? Mabni fathah. Lalu Musa adalah fa'ilun, sebagai fa'il dari qala. Marfu'un, i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi, tanda dia rafa. Musa ini ya memakai apa? Ad-dhammatu ya, memakai harokat dhammah, tetapi dhammahnya al-muqaddaratu lit-ta'dzuri, dhammah tetapi di muqaddarahkan ya, tidak dizahirkan karena ta'dzur. Tidak mungkin ya, karena Musa adalah apa? Musa adalah isim yang mana terakhirnya huruf alif ya, Musa. Wahia dhammatun wahidatun, yang mana dhammahnya itu, dhammah yang dimuqaddarahkan itu hanya satu aja, bukan dhammaten ya, dhammah saja ya, satu dhammah, bukan dhammaten ya, bukan dhammah tanwin ya. Kenapa tidak memakai dhammaten? Li'annahu mamnu'un minas sarfi, karena Musa termasuk isim ghairu munsharif atau isim yang mamnu' minas sarfi, tidak mau diberi tanwin. Kenapa alasannya? Lil alamiyati wal ajamati, karena Musa termasuk ya isim ghairu munsharif, ilatnya ada dua, yaitu alamiyah dan ajamah, yaitu berupa nama dan ajam, nama non Arab. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il qala dan Musa fi mahali jarin, dalam i'rab menempati posisi i'rab jar bi idhofati id ilaiha, yang mana
jumlah fi'liyah ini diidhofakan pada id ya. Menjadi mudhof ilaihnya ya, menjadi mudhof ilaihnya id. Jadi idnya adalah mudhof qala Musa ya, sebagai mudhof ilaihnya. Makanya di situ menempati apa? I'rab jar. Li qaumihi ya, li dan qaum dan hi. Alamu harfu jarin, lamnya adalah huruf jar yang mana mabniun alal kasri, dia tetap dalam keadaan kasroh ya, li. Qaumi ismun majrurun bilami, isim yang dijarkan dengan huruf jar lam. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur qaum ini adalah al kasratu, memakai harokat kasroh. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya li dan qaumi, muta'alliqun bil fi'li qala, terkait pada fi'il qala. Jadi Musa ngomongnya untuk kaumnya ya. Kaumnya ini adalah kaum yang berbuat dolim ya. Kaum yang menyembah apa? Patung anak sapi. Wa qaum sebagai apa? Selain sebagai majrurun bili, dia adalah sebagai mudhofun, sebagai mudhof. Wal ha'u dhamirun mutasilun. Haknya adalah dhamir mutasil yang mana mabniun alal kasri, dia mabni kasrah. Hi. Fi mahali jarin, menempati i'rab jar. Kenapa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya qaum. Ia adalah harfu nidain ya, huruf nida ya, huruf untuk memanggil wahai. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun tetapi tidak boleh dizahirkan. Ya qaumi ya. Ya qaumi, qaumi adalah munada. Ya, munada. Di sini adalah munada mudhof ya. Kalau munada mudhof itu pasti apa? Mansub. Makanya qaumi itu kan ada memakai harokat kasroh, hakikatnya ada apa? Ada ya. Ada ya mutakalimnya ya. Qaum plus ya ya. Kaumku kan gitu. Berarti mudhof mudhof ilaih. Jadi kalau munada mudhof itu pasti apa? Mansub gitu ya. Qaum adalah munada, ai munada mudhof gitu ya. Munada mudhof. Yang mana mansubun pasti mansub karena munada mudhof. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah memakai apa? Al-fathatu al-muqaddaratu. Ada fathahnya, qauma gitu kan. Ya qauma plus ya kan gitu. Qauma ya. Berarti di situ hakikatnya ada fathahnya, tetapi fathahnya muqaddarah, enggak boleh dizahirkan. Kenapa tidak boleh dizahirkan? Muni amin duhuriha, tidak boleh dizahirkannya, alasannya adalah istigholul mahali bikasrotil munasibati ya. Sudah dipakai ya harokat kasroh yang sesuai dengan apa? Dengan huruf ya gitu. Kalau andaikan dia fathah kan nggak sesuai, nggak enak gitu. Ya qaumai kan gitu, nggak enak. Ya qaumai. Nah, di situ ada ya apa yang munasib gitu. Ya harokat apa yang sesuai dengan ya, yaitu kasroh, menjadi apa? Ya qaumi gitu kan aslinya. Ya qaumi. Wa huwa mudhofun, qaum di sini juga selain munada dia juga sebagai mudhof. Karena di situ hakikatnya ada apa? Ada ya-nya ya. Wa ya'ul mutakallimi, ya mutakalimnya yaitu ya itu ya qaumi gitu kan. Mahzufatun, dibuang ya, dibuang. Dhamirun mutasilun, berupa dhamir mutasil mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Fi mahali jarin, menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya qaum. Ini takdiru ya. Jadi takdirnya apa? Ya qaumi gitu aslinya ya. Ya qaumi, ya-nya dibuang, kasrohnya masih ada ya. Kasrohnya masih ada, menunjukkan bahwa di situ ada ya gitu. Enggak mungkin kalau nggak ada ya itu ya qaumi. Ya kalau nggak ada ya qaumu kan gitu. Ya kalau munadanya mufrad gitu. Ya qaumu. Nah, karena di sini ada ya qaumi kasroh, berarti di situ menunjukkan ada apa? Ada huruf yang dibuang, yaitu ya-nya adalah ya mutakalim. Innakum ya. Innakum, inna adalah harfu taukidin, huruf taukid. Wa nasbin, dan huruf nasab. Mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Wa kumnya adalah dhamirun mutasilun, dhamir yang mutasil. Yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Ismu inna, isimnya inna. Yang wajib apa? Wajib nasab. Dolamtum ya. Dolamtum, dolamat dan tum ya, fi'il madhi dan domir
rafa mutaharikah ya. Dolama adalah fi'il madhi yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, yang mana aslinya dolama kan. Dolama mabni fathah ya, aslinya fi'il madhi itu dia menjadi mabni sukun, dolam kan gitu. Kenapa? Liti solihi bi domirin, karena bertemu dengan salah satu domir min doma iri raf'i al mutaharikati, dari domir rafa mutaharikah ya, yaitu tum, domir rafa mutaharikah. Tumnya adalah domirun mutasilun, domir mutasil yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat fi'il fa'il, ya, dolama dan tum ya, jadi dolam tum. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa dia? Sebagai khobaru inna, khobarnya inna. Ya, berarti khobarnya inna adalah khobar apa? Khobar jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Wal jumlatu min inna wa ismiha wa khobariha. Adapun jumlah kalimat secara keseluruhan ya, inna, isimnya yaitu kum ya, dan khobarnya yaitu jumlah dolam tum, la mahalalaha minal irobi, tidak menempati posisi i'rob. Sebagai apa dia jumlah ini gitu? Innakum dolam tum, sebagai jawabun nidai, sebagai jawab nida. Ya qaumi, wahai kaumku. Ya, jawabnya apa? Innakum dolamtum. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang dolim, yang menganiaya diri kalian sendiri gitu. Nah, ini namanya jawabun nida. Makanya dalam i'rab tidak menempati posisi i'rab apapun gitu ya. Tidak menempati posisi i'rab apapun. Wa jumlatun nidai ya qaumi, adapun jumlah kalimat secara keseluruhannya mulai dari ya qaumi innakum dalamtum ya, nida dan juga jawabnya fi mahali nasbil, menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Maqaulul qauli, sebagai perkataan yang diucapkan siapa? Musa tadi kan. Qala Musa ngomong ya. Musa berkata kepada kaumnya yang dolim itu, ngomongnya apa? Ya qaumi innakum zalamtum. Nah, ini namanya apa? Maqaulul qauli. Yang mana maqaulul qauli itu kan posisinya sebagai apa? Maf'ul bih kan. Makanya fi mahali apa? Nasbin gitu. Menempati i'rab nasab. Anfusakum ya. Anfusa adalah maf'ulun bihi. Sebagai maf'ul bih ya. Sebagai maf'ul bih. Yang mana mansubun i'rabnya nasab. Anfusa ini maf'ul bihnya dolam ya, dolama ya. Ya, dolama, nah, itu kan fi'il ya, fi'il madhi yang mana maf'ul bihnya ya. Dolama ini kan fi'il muta'ati yang membutuhkan maf'ul. Yang mana maf'ulnya ada anfusa gitu kan. Anfusa karena maf'ul bih pasti mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Wa huwa mudhafun. Dia juga selain maf'ul bih, dia sebagai mudhaf. Kum ya, kum adalah dhamirun mutasilun, yang mana mabniun ala sukun, dia memberi sukun fi mahali jarrin ya, dalam i'rab menempati posisi i'rab jar sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya anfusa. Jadi anfusakum, diri kalian. Bittikhadikum wa hiya makunatun min salasi kalimatin. Bittikhadikum ini terdiri dari 3 kata, yaitu al-ba'u harfu jarin mabniun alal kasri, ba'nya huruf jar mabni kasrah. Ittikhadi, dan lafal ittikhadi yang kedua ya, yaitu ismun majrurun bil ba'i, isim yang dijarkan dengan huruf jar ba. Wa alamatu jarhi, tanda dia majrur adalah al kasratu, memakai harokat kasrah. Ittikhadi. Wal jaru wal majruru, jar majrur bi dan ittikhadi muta'alikun bil fi'li fi dolamtum ya, terkait pada fi'il dolamtum. Dolama ya, di dolama itu ya, di kalimat dolamtum. Dolimnya mereka apa? Pendoliman mereka ya, itu dengan apa? Dengan mengambil ya, dengan mengambil patung anak sapi ya, atau menjadikan patung anak sapi sebagai apa? Sebagai ilahan kan gitu kemarin. Ittikhadi, lafal ittikhadi ini selain dia majrurun bil ba'i,
dia sebagai apa? Mudhofun, sebagai mudhof. Yang mana kumnya adalah domirun mutasilun, domir mutasil. Yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, alladzi kurika ila domi, yang dihidupin dengan harokat doma. Kenapa? Man'an lil tiqai as-sakina ini. Agar tidak bertemu dua sukun. Di mana sukun dua sukun itu? Yaitu di atas mim dan di atas lam. Ya, ittikhadhikumul ijla. Fi mali jarin, hukumnya ini menempati rojer. Sebagai apa? Dia mudhofun ilaih, sebagai mudhof ilaihnya ittikhadhi. Al-ijla. Al-ijla adalah maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih. Yang mana mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Wallazi nasabahu al-masdaru ittikhad. Jadi yang menasabkan al-ijla ini, yang menjadikan dia sebagai maf'ul bih itu bukan fi'il, ya, bukan fi'il madhi atau fi'il amar atau fi'il mudhari, enggak. Tetapi yang menasabkan dia atau nasibnya, nasib itu yang penasab gitu kan. Penasabnya dia adalah masdar, ya. Masdar ittihad. Ittihad ini kan bukan fi'il tetapi masdar kan. Ittakhadha yattakhidhu ittihad. Masdar juga itu bisa berfungsi. Bisa berfungsi seperti apa? Seperti fi'ilnya gitu. Li'annahu ya'malu amalal fi'li, karena dia beramal seperti amalnya fi'il. Wa fatubu al-fa'u harfu atfin mabniun al-fathi. Fa'nya huruf ataf, dia mabni fathah. Tubu fi'lu amrin mabniun ala hadfin nuni, fi'il amar yang mana dia mabni, ya. Dia mabninya apa? Mabninya adalah dengan membuang huruf nunnya. Wawawul jama'ati, wawu jamaknya di situ sebagai apa? Domirun mutasilun, domir mutasil. Yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, fi mahali raf'in, menempati posisi i'rab rafa sebagai fa'ilun fa'ilnya, tubuh. Maka tobatlah kalian, wahai orang-orang yang dolim itu kan gitu. Wahai Bani Israel yang telah menyembah patung, ya, patung anak apa? Sapi, atau patung anak lembu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fi'il fa'il, ya, fi'il amar dan fa'ilnya berupa wawu jamak itu ma'tufatun ala jawab nidai, diatofkan pada apa? Pada jawab nida. Maka la mahalalaha minal i'rabi, maka tidak menempati apa? I'rab. Wa hunaka i'rabun akharu lil fa'i. Jadi fa-nya tadi selain kita jadikan sebagai huruf ataf, fa-nya juga ada versi lain. Nah, gitu ya. Jadi kalau fa-nya kita jadikan fa huruf ataf, maka jumlahnya adalah ma'tufah, diatofkan pada jawab nida. Wa hunaka i'rabun akhar. Di sini ada ini juga ada versi i'rab lain lil fa, bagi huruf fa. Apa itu? Istinafiyatun, ya. Fa-nya kita jadikan fa istinafiyah. Jadi tergantung fa-nya, ya. Fa ini bisa menentukan jumlah itu sebagai jumlah apa kan gitu. Kalau fa-nya ataf berarti jumlahnya adalah ma'tufah. Kalau fa-nya istinafiyah berarti jumlahnya apa? Jumlah istinafiyah gitu. Wa jumlah tutubu, maka ya, kalau fa-nya kita jadikan istinafiyah, wa jumlah tutubu, maka kalimat tubuh la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa dia? Istinafiyatun, ai jumlatun istinafiyatun, kalimat baru. Ila adalah harfu jarin mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Bari'ikum, bari'i, ya. Bari'i adalah ismun majrun bil ba'i, isim yang dijarkan dengan huruf jar ba. Wa alamatu jari, tanda dia majrur adalah al kasratu, memakai harokat kasroh, i-nya di situ. Wal jaru wal majrur, jar majrur maksudnya ila bari'i, muta'alikun bil fi'li fi tubuh, terkait pada lafal tubuh. Tobatlah kalian, ya, tobatlah kalian kepada siapa tobatnya? Ya ila bari'ikum, kepada bari kalian. Bari itu apa kemarin? Bari itu kan artinya apa? Khaliqikum kan gitu. Pencipta kalian, yaitu Allah kan gitu. Wa bari, lafal bari ini juga sebagai mudhofun mudhof. Karena kum domirun mutasilun mabniun ala sukuni, mabni sukun fi mahali jarin
menempati posisi i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya dari pencipta kalian ya. Bertobatlah kalian kepada pencipta kalian, yaitu Allah, Tuhan kalian itu. Faqatulu, maka dengan cara apa tobatnya? Bunuhlah diri kalian. Ya. Faktulu. Al-fa'u atifatun, fa'nya huruf atof. Yang mana harfun mabniun al-fathi, huruf mabni fathah. Uktulu. Fi'lu amrin, kata kerja perintah. Yang mana mabniun al-fathi nuni, dia mabni dengan membuang huruf nun. Uktulu ya. Wawawul jama'ati, wawu jamaknya di situ. Domirun mutasilun, domir mutasil. Yang mana mabnu ala sukuni, dia mabni sukun, fi ma'ali raf'in, menempati rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Berarti yang disuruh membunuh ya diri kalian itu ya adalah banyak orang ya, orang-orang yang menyembah patung itu kan gitu. Ribuan orang, tidak hanya 1, 2, 10, 20, tetapi ribuan orang. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il, fi'il amar ya, dan fa'ilnya wawu jama' itu ma'tufatun ala jumlati tuhu, diatofkan pada kalimat tuhu. Berarti sama ya. Maka la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati apa? I'rab. Anfusakum ya, sama dengan tadi ya, yang di atas ya. Anfusa, yaitu maf'ul bih ya. Ya, maf'ul bihnya uktulu, itu uktulu. Nah, ini sama, kita lewatin. Dzalikum ya. Dzalikum, dzali dan kum ya. Dzanya adalah ismu isyaratin, isim isyarah, kata tunjuk. Yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi ma'ali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Mubtada'un, sebagai mubtada ya. Isim isyarah dza ini sebagai mubtada, makanya dia rafa. Walamu lamnya li itu lil bukti, menunjukkan yang ditunjuk itu lil bukti, jauh ya, objeknya jauh. Harfun mabniun ala kasri, dia huruf mabni kasroh. Wa kum lil khitabi, kumnya adalah huruf khitab. Harfun mabniun ala sukun, dia huruf mabni sukun. Au al-kafu lil khitabi, harfun mabniun ala dhammi. Jadi ada dua versi kum ini ya. Sama-sama huruf khitab ya, yang satunya dia mabni sukun, yang versi keduanya adalah huruf mabni dhammah ya. Mabni dhammah. Maksudnya yang kasnya itu ya dzaliku gitu ya. Ya dzaliku berarti yang versi kedua itu ku sendiri, mim sendiri gitu. Kalau dia kafnya itu adalah ya hurufnya mabni dhammah, maka al mimnya wal mimu alamatul jam'i. Mimnya itu menunjukkan bahwa menunjukkan yang ditunjuk itu adalah jamak gitu, banyak orang gitu. Alamat jamak gitu kan. Harfun mabniun ala sukun, dia huruf mabni sukun. Berarti dzalikum itu ada versi 3 kata, dzalikum, atau 4 versi atau 4 kata, dzalikum dan gitu kan. Gitu ya, detail banget ya. Jadi bahasa Arab itu detail banget. Seolah-olah kalau kita lihat cuma 1 kata dzalikum gitu. Padahal itu ada versinya ada 4. Ada yang mengatakan begitu. Khairun ya. Khairun adalah khobarun ya. Khobarnya dza. Marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafi, tanda dia rafa adalah at-dhammatul dhammah. Wal jumlatu minal mubtada' wal khabari. Adapun jumlah mubtada' khabar dza ya, dza itu dan khobarnya khairun la mahalalaha min al-i'rabi, tidak menempati posisi i'rab sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah baru ya, kalimat baru. Lakum ya, dzalikum khairun lakum. Alamu harfu jarin, mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wa kumnya adalah dhamirun muttasilun, mabniun ala sukun, dia mabni sukun fi ma'ali jarin, menempati i'rab jar bil lami, dia majrur bil lam, dijarkan dengan huruf jar. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya la dan kum muta'alliqun bi khairin. Ya, dia terkait pada lafaz khair. Dzalikum khairun. Demikianlah ya. Demikianlah maksudnya apa? Demikian itu tobat kalian ya, dengan cara membunuh diri kalian itu khairun, lebih baik. Bagi siapa? Lakum, bagi kalian kan gitu. Bagi
diri kalian sendiri. Makanya lakum terkait pada apa? Khairun. Baiknya itu untuk diri kalian. Indah ya. Indahnya adalah dzarfu makanin. Dzaraf makan, keterangan tempat. Yang mana masuk ini? Irobnya nasab ya, karena dzaraf. Wa alamatun nasbi tanda dia nasab adalah al-fathatu memakai harokat fathah. Indah. Muta'alikun bima'zufin. Dzaraf itu seperti jar majrur ya, seperti jar majrur dia harus muta'alik ya. Dia muta'aliknya pada apa? Bima'zufin, pada lafal yang mahzuf. Lafal mahzuf itu sebagai apa? Halun, sebagai hal. Keterangan keadaan. Wasahibul hali, adapun sahibul hal, ya, hal apa namanya? Pemilik hal yang apa namanya? Objek yang dijelaskan halnya itu adalah ad-dhamiru fi lakum. Dhamir yang berada pada lafal lakum. Berarti lebih baik lakum bagimu indah barikum. Berarti menjelaskan halnya kum gitu kan. Wa indahnya sebagai apa? Mudhofun. Selain dia sebagai dzaraf makan, indah juga sebagai apa? Mudhof. Karena bari ini sebagai mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya indah. Majrurun pasti majrur. Wa alamatu jari tanda dia jar al kasratu kasroh. Indah bari. Wa huwa mudhofun, bari ini selain dia mudhof ilaihnya indah, dia juga sebagai mudhof dari lafal kum gitu. Jadi double ya. Dia mudhof ilaih dan plus mudhof. Wakum domirun mutasilun, kumnya adalah domir mutasil, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, di mali jaring menempati rojer di mudhofun ilaihi sebagai mudhof ilaih. Fataba alaikum. Al-fa'u haqqu akfin ya, fa'nya adalah fathah. Yang mana mabniun ala fathah, dia mabni fathah. Taba adalah fi'il madhi ya, fi'il madhi. Yang mana mabniun ala fathah, dia mabni fathah. Wal fa'ilu, fa'ilnya taba dhamirun mustatirun. Ini fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan, nggak wujud di situ ya. Tersimpannya secara apa? Jawazan, secara jawaz. Takdiru huwa, takdirnya adalah huwa. Huwanya ini berarti bari ya, kembali pada bari ya. Fataba alaikum, maka Tuhan kalian itu, yaitu bari ikum tadi ya, yang memberikan pada ya, yang memberikan tobat, yang menerima tobat berarti kan Allah kan. Makanya di situ memakai apa? Memakai huwanya mufrad kan. Mufrad kembali pada bari. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il. Adapun jumlah fa'il ya. Dan fa'ilnya dhamir mustatir huwa mahsufatun ala jumlati mahsufatin ya. Mahsufatun ala jumlatin mahsufatin. Diatofkan pada jumlah yang dibuang, yang mana mafhumah minas yaqi, yang mana dia diketahui ya dari siakul kalam gitu, diketahui dari siakul kalamnya. Wa takdiru, takdirnya apa? Fa'altum fataba alaikum. Jadi ketika Musa tadi menyeru pada kalian ya, tobatlah kalian ya kepada Tuhan kalian. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh diri kalian sendiri. Nah, lalu ketika fa'altum, ketika kalian itu melakukan itu, tobat itu, selanjutnya fataba alaikum, maka Allah itu, Tuhan kalian itu memberikan tobat pada kalian. Jadi diatofkan pada jumlah fa'altum. Fa'altum ini dimahdzufah karena secara siakul kalamnya kan kita sudah tahu kan. Siakul kalamnya kan gitu. Jadi rentetan ceritanya itu ya, mereka disuruh tobat Musa ya, dikasih tahu cara tobatnya adalah dengan cara membunuh diri mereka sendiri ya. Lalu ketika mereka melakukannya tobat itu, maka baru Allah menerima tobatnya. Oke, selanjutnya wahiyya ma'tufatun ala qola, yang mana jumlah fa'altum ini juga ya,
Fa'al itu kan ada fa-nya itu, fa'atof kan. Nah itu juga maktufah diatofkan ala kola pada jumlah kola ya, kola Musa tadi kan. Al-waqi'ah mudhof ya, al-waqi'ah ya. Wa hiya ma'tufatun ala kola al-waqi'ati mudhofatan ila id. Yang mana kola tadi kan posisinya sebagai mudhof ilainya itu kan. Nah, makanya dia mahali jarin. Fahiyya fi mahali jarin. Menempati rofiat. Alaikum ya, ala dan kum. Ala adalah harfu jarin mabniun as-sukuni. Kumnya dhamirun tasilun mabniun as-sukuni juga. Fi mahali jarin menempati rofiat. Bi ala dijarkan dengan huruf jar ala. Wal jaru wal majruru jar majrur muta'alliqun bil fi'li tabah. Terkait pada fi'il tabah. Tabah alaikum. Allah memberikan tobat alaikum atas diri kalian. Innahu inna dan hu. Inna adalah harfu taukidin wa nasbin, huruf taukid dan juga huruf nasab. Mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wal ha'u, ha'nya adalah dhamirun mutasilun. Mabniun ala dhomi, dia mabni dhammah. Innahu ya. Fi ma'ali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab kasab sebagai apa? Ismu inna, isimnya inna. Huwa laka fihi salah satu aujahin minal i'rabi. Huwa di sini ada 3 versi i'rab ya. Laka fihi salah satu aujahin minal i'rabi ya. Ada 3 versi i'rab. Yang pertama, dhamirun munfasilun. Huwa ini dhamir munfasil ya, dhamir yang bisa berdiri sendiri, tidak nempel. Mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Fi mahali raf'in, posisi i'rabnya sebagai apa? Menempati i'rab rafa sebagai mubtada'un mubtada'. At-tawabu sebagai khobarun, khobarnya yang berada di belakangnya itu huwa atau wabu itu ya. Itu khobarnya. Yang mana khobarnya itu marfu'un wa alamatu rafi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu tummah. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, jumlah mubtada' khobar yaitu huwa atau wabu fi mahali raf'in menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobaru inna, sebagai khobarnya inna. Innahu ya, hunya sebagai isimnya, khobarnya adalah khobar jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlahnya adalah jumlah ismiyah karena didahului isim, yaitu isim dhamir huwa kan gitu. Wal jumlatu min inna wa ismiha wa khobariha. Adapun jumlah inna, isimnya dan khobarnya ya, hu dan huwa atau wabu la mahalalaha min arabi, tidak menempati posisi i'rab sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah kalimat baru. Itu versi yang pertama, huwa. Versi yang kedua, i'rabnya apa huwa ini? Dhomiru faslin, sebagai dhamir fasal ya, penyelang yang memisahkan ya, yang memisahkan innahu dan tawabu gitu ya. Jadi dia nggak berfungsi, tidak menduduki posisi i'rab ya, karena dia cuma penyela-nyela saja gitu. Yang nyela-nyelani, yang memisahkan antara isim dan khobarnya gitu ya. Dia dhamir fasal, dia mabni fathah sama mabninya ya. La mahalalaha min arabi, maka kalau dia kita jadikan sebagai dhamir fasal, dhamir yang memisahkan antara dua ini ya, dua kata dalam kalimat itu, maka tidak menempati posisi i'rab gitu. At-tawabu kalau dia dhamir fasal, jadi at-tawabu langsung gitu. Langsung sebagai khobaru inna, sebagai khobarnya inna. Berarti khobar inna itu khobar mufrad kan gitu. Kalau yang versi pertama itu khobarnya khobar jumlah. Kalau versi yang kedua berarti khobarnya khobar apa? Mufrad. Lalu marfu'un, i'rabnya rafa. Karena khobarnya inna ya. Wa alamatu rafi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu dhammah at-tawabu. Wal jumlatu min inna wa ismiya wa khobariha. Adapun jumlah kalimat yang terdiri dari inna, isimnya yaitu hu, dan khobarnya adalah at-tawabu, la mahalalaha minat robi, tidak menepati posisi i'rab sebagai apa? Istinafiyatun ya, sama ya. Jumlahnya ini sebagai istinafiyatun sama. Itu versi yang kedua. Adapun versi yang ketiga ya, huwa ini adalah dhamirun munfasilun ya, dhamir munfasil, sama seperti yang pertama, mabniun al-fathi, tetapi mahalnya yang berbeda ya. Fi mahali nasbin ya. Huwanya di sini ya, dhamir munfasil tetapi menempati i'rab nasab ya. Sebagai apa dia? Taukidun lil ha'i fi innahu, sebagai taukid dari hak innahu gitu ya. Taukid ini kan termasuk apa? Termasuk tabi kan. Tabi.
Kalau yang diikutin hu itu fi mahali nasbin, karena apa? Isimnya ina, maka huwa juga sama fi mahali apa? Nasbin, gitu ya. Kalau sebagai taukidnya gitu. Lalu at-tawabu, tawabnya sebagai khobaru ina, sebagai khobarnya ina. Berarti seperti apa? Seperti versi yang kedua. Marfu'un i'rabnya rafa wa alamat rafi tanda dia rafa dhammah. Wal jumlatu min ina wa ismiha wa khobarnya. Adapun jumlah ina, isimnya yaitu hu dan khobarnya yaitu langsung at-tawabu, la mahalalah min i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai istinafiyatun. Nah, ini sama semua. At-tawabu sabaqo i'rabuha. I'rabnya sudah kita bahas yang di atas tadi kan. Lalu ar-rahim ya. Huwa at-tawabu ar-rahimu. Ar-rahimu adalah yattabitu i'rabuha bima qablaha. Rahim ini ya i'rabnya itu terkait pada peng'iraban yang sebelumnya tadi. Ada 3 versi kan, maka rahim ini harus ikut juga gitu. Lidzalika tahmilu auja al-i'rab al-atiyah. Maka rahim ini juga mempunyai 3 versi juga gitu. Apa yang pertama? Sebagai khobarun sanin li huwa, sebagai khobar kedua. Ya, khobar kedua bagi lafal apa? Huwa. Yang mana marfu'unnya, i'rabnya rafa, tandanya adalah dhammah. Berarti khobar pertama adalah at-tawabu, khobar keduanya adalah ar-rahimu gitu. Itu versi yang pertama. Lalu rahim juga bisa menjadi khobarun sanin, khobar kedua bagi siapa? Li inna, khobarnya inna. Ya karena inna tadi kan sudah mempunyai isim hu, ya khobarnya yaitu at-tawabu, maka khobar yang kedua adalah ar-rahim. I'rabnya rafa sama ya, tandanya dhammah sama. Versi yang ketiga adalah sifat li tawab. Rahim juga ini bisa kita jadikan sebagai sifat atau naat bagi lafal tawab. Sifat berarti pengikut ya, karena at-tawabu itu rafa, maka dia ikut apa rafa. Jadi boleh ya 3 versi ya. Berarti bisa sebagai khobar kedua huwa, bisa sebagai khobar kedua ina, bisa sebagai sifat tawab gitu ya. Oke, sekarang ayat yang ke-55. Wa idz qultum ya Musa lanu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus shaibatu wa antum tanzuruna. Nah, ini kita tadabbur dulu ya. Oke, kita tadabbur ayat ke-55. Oke, kita lihat tafsirnya. Kita pakai tafsir Al-Baghawi ya. Qauluhu ta'ala wa idz qultum ya Musa lanu'mina laka hatta narallaha jahratan. Dan ingatlah ya, ketika kalian di sini ya Bani Israel saat itu ya saat waktu ya, kaumnya Nabi Musa, bukan Bani Israel yang yang berada di Madinah zamannya Nabi Muhammad. Tetapi ini kan Al-Qur'an ya diturunkan ya kepada Nabi Muhammad kan. Ya. Tetapi ini isinya kisah gitu. Isinya kisah menjelaskan nenek moyangnya yang dihitopin itu gitu. Wa idz qultum, dan ingatlah ketika kalian mengatakan kepada Musa ya. Wa idz qultum wahai Musa lanu'mina laka. Kami ini tidak akan beriman kepadamu, tidak percaya kepadamu hatta naro jahratan, sampai ya sehingga kami itu bisa melihat Allah secara jahar gitu. Nah, ini orang-orang ajar banget kan. Pengen lihat Allah secara zahir, secara kasat mata gitu. Ini maksudnya siapa ini? Yang kultum ini siapa? Kita akan bahas tafsirnya. Wa dzalika an Allah taala amara Musa alaihissalam ayatiyahu finasin min bani Israila ya'tadiruna ilaihi min ibadatil ijli. Jadi ketika kita bahas ayat kemarin kan, ketika Nabi Musa disuruh sowan Allah kan, di mana? Di Bukit Tursina atau di Bukit Sinai ya. Selama berapa kemarin? Selama 40 malam kan? Ya aslinya Musa bilangnya 30. Ya 30, ternyata ditambah Allah 10. Ya. Bulan Dzul Qa'dah kan 30 hari kan. Plus awal di bulan Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah itulah terjadi fitnah kan gitu.
Yang mereka mengatakan bahwa Musa itu nggak pulang-pulang ya. Ya ini jangan-jangan mati kan gitu. Jangan-jangan sudah nggak kembali lagi. Nah, dan itulah timbul fitnah. Sehingga Samiri kan rekayasa membuat itu apa? Membuat patung anak lembu kan. Dan sehingga menyuruh Bani Israel menyembah patung itu. Dan mereka berbohong bahwa patung ini bukan sembarang patung. Patung itu adalah Tuhannya Musa gitu. Dan Tuhan kita semua. Maka harus kita sembah gitu. Dan saat itu benar banyak sekali ya orang-orang yang tertarik ya, yang mengikuti perkataan Samiri ya, beribu-ribu orang, sehingga ketika Nabi Musa datang langsung kaget kan gitu, bahkan marah kan di kisah-kisah di surat-surat yang lain kan marah kepada siapa? Kepada adiknya Harun kan, "Weh itu piye kan gitu, saya amanai untuk menjaga kau kok malah ya tidak bisa kan gitu." Ternyata Harun itu bukan berarti membiarkan, sudah berusaha tetapi tidak mampu. Karena apa? Karena banyak orang yang sesat kan gitu, ya mau diancam dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada Musa datang kan gitu, ya dimarahin kan, dimarahin. Nah, ini kalian tuh dolim, ini bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan, ini kan makhluk, buatan orang, kan? Buatan Samiri. Ya, kami tuh dolim, nggak menempatkan ya sesuatu yang hak. Tidak menempatkan Allah sebagai Tuhan kalian, justru malah menempatkan makhluk ya yang diciptakan tangan kalian sendiri sebagai Tuhan kalian. Ini kan dolim gitu, dolim. Ketika sudah marah dan lain sebagainya ya mereka juga menyesal kan, menyesal dan suruh tobat. Ya tobatnya apa kemarin? Disuruh membunuh diri mereka sendiri. Ada 3 penafsiran dengan cara orang yang tidak terlibat membantai orang yang bersalah tadi. Itu versi yang pertama. Tetapi yang di tafsir yang kita bahas itu versi yang pertama itu kan, ya, mereka orang-orang yang bersih membantai orang yang berbuat dosa itu. Kemarin kita sudah dapat data bahwa yang terbunuh itu sekitar 70.000 kan, 70.000 orang gitu. Berarti banyak sekali. Nah, lalu setelah kejadian itu kan bertobat dan lain sebagainya diterima, tapi Musa mendapatkan amat lagi sama Allah. Allah memerintahkan Musa agar apa? Agar datang ya membawa orang-orang pilihannya dari Bani Israel itu. Meminta apa? Ya tadziruna ilaihi, meminta maaf kan dari kebodohan orang-orang itu gitu. Kebodohan orang-orang yang zalim itu, meminta maaf ya karena mereka telah menyembah patung ya sebagai ganti dari ilah yang asli yaitu Allah. Fahtaro Musa sab'ina rajulan. Musa memilih 70 laki-laki ya. Min qaumihi min khiyarihim. 70 orang itu enggak sembarang orang. 70 orang itu orang-orang pilihan gitu ya, orang-orang yang inilah ya. Orang-orang yang berpengaruh ya, orang-orang yang pilihannya pemimpin-pemimpinnya ya, yang bisa bisa dipercaya. 70 orang pilihan. Faqala lahum. Ya, Musa sampaikan kepada 70 orang ini, sumu wa tatahharu wa tahhiru siyabakum. Puasalah kalian. Kalian mau saja ya ke Bukit Sinai kan gitu. Ini janjiannya di Bukit Sinai. Ya. Kalian puasa dulu, harus puasa. Dan kalian harus membersihkan diri sendiri. Diri kalian itu ya dengan istighfar dan sebagainya. Secara lahir dan batin gitu. Ya. Batinnya tadi membersihkan dari dosa-dosa dengan istighfar dan sebagainya, dan tohiru setiabakum, dan bersihkan pakaian kalian gitu. Ya datangnya ya harus dengan baju yang bagus, yang bersih ya, jangan asal-asalan gitu. Ya benar-benar kita mau meminta maaf gitu sama Allah gitu. Meminta maaf sama Allah dengan keadaan puasa, dengan keadaan diri kita bersih, ya lahir batin gitu. Fa'alu, mereka nurutin gitu. Nah, nurutin Nabi Musa. Fakharaja bihi Musa ila turi Sainaa. Sehingga setelah mereka ya, semuanya beres, semuanya ya, syarat-syaratnya terpenuhi, udah berangkat ini ya. Musa dan juga 70 orang itu menuju bukit apa? Bukit Tur Sina ya. Limikoti rabbihi. Ya, ini di waktu yang telah ditentukan, waktu dan tempat yang ditentukan. Mikot itu bisa berarti waktu dan bisa berarti apa? Tempat janjian gitu. Yaitu di Bukit Tur Sina itu.
Faqalu li Musa utlub lana nasma' kalama rabbina. Mereka orang-orang 70 itu ngomong ke Musa, wahai Musa, gitu kan, utlub lana, ya, nasma' kalama rabbina. Coba minta ini, Allah suruh ngomong ya, suruh ngomong. Ini mulai kurang ajar. Kemarin sudah ditegur, tapi masih aja orang Bani Israil seperti itu. Ketika dia kurang ajar, ya, dapat murka Allah, ya, lalu disuruh tobat-tobat, lalu kurang ajar, seperti itu terus gitu. Ini sudah mulai kurang ajar lagi. Utlub lana nasma' kalama rabbina. Pengen apa? Dengar kalam Allah. Faqala lakum af'al. Ini awalnya Musa yang disuruh, kamu coba ngomong sama Tuhanmu. Ya, disuruh ngomong. Makanya di situ kan Nabi Musa salah satu gelarnya apa? Kalimullah kan. Nabi yang mendapatkan anugerah ya, bisa bercakap-cakap dengan Allah. Tetapi wallahu alam gimana caranya ya? Jangan kita bayangkan ngobrol kayak kita lah gitu kan. Karena Allah itu laisa kamitsli syai'un ya. Jangan kita bayangkan ngobrol yang kayak kita sama teman-teman kita itu enggak seperti itu. Wallahu alam ya. Itu kita nggak usah sampai detail seperti itu ya. Ketika Nabi Musa disuruh seperti itu, coba kamu ngomong sama Tuhanmu, af'alu. Musa ngomong, af'al, saya akan lakuin. Falamma dana Musa ila turisina minal jabali baqa alaihi amudul gumami wa taghshal jabala kullahu. Ketika sudah sampai gunung Tursina itu, jabalnya di situ kan Tursina itu kan berupa gunung-gunung kan, bukit-bukit gede-gede ya, tinggi-tinggi. Saat itu diselimuti awan yang tebal sekali, sehingga awan itu menyelimuti seluruh jabal Tursina itu secara keseluruhan, jadi enggak kelihatan. Fadakhala fil gumam, sehingga Musa itu masuk di situ, masuk pertama kali gitu. Pengen apa? Ketemu dengan Allah ya. Wa qala lil qaumi. Lalu Musa ngomong ke kaumnya. Ngomongnya apa? Uduma fadanu hatta dakhalu fil gumami wa kharu sujada. Sini kamu juga ikut, masuk sini, masuk ya. Melebu kemana? Ke gumam, gitu kan. Lalu kharu sujatan. Dengan sehingga mereka semuanya itu kharu sujatan ya. Tersungkur dengan sujud gitu kan. Wa kana Musa idza kalama rabbuhu wa alaihi wajhu nurun satiun. Dan Musa ketika Allah berfirman atau bercakap-cakap pada Musa itu, wajahnya langsung berubah ya, bercahaya. Yang mana wajahnya bercahaya yang syatiun, yang sangat menyilaukan gitu. La yastati'u ahadun min bani adama ayanduru ilahi. Yang mana tidak ada seorang pun itu bisa menatapnya gitu. Ya. Karena banget silonya gitu. Tidak ada orang yang mampu menatapnya gitu. Faduribatunahum al-hijab masami'u wa huwa yukalimu Musa ya'muru wa yanhahu wa asma'u Allah. Jadi ketika saat itulah ya Allah itu bercakap pada Nabi Musa kan gitu. Makanya di situ dijuluki Kalimullah. Saat itu Allah berfirman pada Musa seperti apa? Anni anallahu la ilaha illa ana dzubaka. Sesungguhnya aku Allah ya. Aku ini adalah la ilaha illa, tidak ada Tuhan kecuali aku gitu kan. Zukuwah, zubakah itu zukuwah yang mempunyai kekuatan ya. Akhrajatukum min ardin misra biyatin syadidatin fa'buduni. Yang telah mengeluarkan kalian dari bumi Mesir ya. Yang telah menyelamatkan kalian dari bumi Mesir, dari tindasan siapa? Tindasan Fir'aun dan bala tentaranya kan. Nah, dengan keadaan yang sangat genting ya dengan keadaan yang sangat dramatis kan kemarin ya, kisahnya seperti itu kan. Maka fa'buduni, maka kalian sembahlah aku, hanya aku saja, jangan macam-macam gitu, menyembah yang enggak gitu, nyembah patung lah dan lain sebagainya. Itu patung itu kan doif kan, itu kan makhluk. Patung itu enggak ada kekuatan apapun, enggak bisa memberikan kalian manfaat, nggak bisa memberikan kalian mandorot dan lain sebagainya. Gitu. Maka yang kalian sembah itu bukan patung itu, tetapi hanya aku. Gitu. Ila ana, ya, ila ana dzubakah kan gitu. Pak buduni, wala tak budu wairi, jangan kalian sekali-kali menyembah selainku, atau janganlah kalian sekali-kali mensekutukan diriku. Falamma faraga Musa wa in kashafa al-gumam aqbala ilaihim. Ketika Nabi Musa tadi sudah diajak bercakap sama Allah dan isinya seperti itu kan, teguran kan,
Isinya itu menunjukkan bahwa saya adalah Tuhan, ya, yang mempunyai kekuatan, yang tidak ada kekuatan, yang tidak ada mempunyai kekuatan kecuali kekuatanku, dan saya telah memberikan kalian nikmat yang begitu banyak, ya. Salah satunya mengeluarkan diri kalian dari api Mesir, kan, dan sebagainya itu. Maka kalian harus menyembah hanya diriku, gitu kan. Nah, itu isi percakapan Musa sama Allah. Lalu ketika sudah selesai, falamma faragu Musa wa in kasyafa'al ghamam aqbala ilaihim faqalu lahu. Ya kan, diceritain kan, aku tadi ini kan, ditegur Allah gini kan, ya gara-gara kalian dan lain sebagainya. Pokoknya diceritain seperti itulah, ya. Diceritain seperti itu kaumnya, mereka jawabnya apa? Nah, ini kurang ajaran mereka ini. Ya, kurang ajar mereka seperti ini. Ngomongnya apa? Jawabannya ketika diceritain Musa, ya, faqalu lahu lan nu'mina laka hatta narallah jahratan. Saya nggak percaya Musa, omonganmu nggak percaya. Ya. Mana buktinya? Harus kamu buktikan, ya. Kalau nggak ada buktinya, ya, kalau sekarang kan no foto hoak kan gitu, nggak ada foto, nggak ada bukti foto atau video itu kan hoak kan gitu. Orang-orang sekarang seperti itu. Mereka seperti itu juga. Kalau nggak ada buktinya Musa, saya tidak akan beriman, nggak akan percaya padamu kalau benar-benar Allah itu telah bercakap dengan kamu gitu. Lan nu'mina laka, tidak akan, kan di situ ada lan gitu kan. Lan, tidak akan kami beriman kepadamu sampai kami itu benar-benar lihat Allah juga gitu. Orang biasa kok njaluk permintaan yang nggak masuk akal gitu. Secara apa? Jahrotan itu muayyanatan, secara kasat mata. Wadzalika anal araba taj'alul ilma bil qalbi ru'ya. Faqala jarol ya'lama anal murad minhu al-iyan. Lalu ketika mereka jaluk aneh kayak gitu kan, permintaannya itu nggak masuk akal, permintaannya itu kurang ajar, langsung diadab Allah lagi, ya. Pak Khodat Kumus Soiko langsung disambar petir, yang kurang ajar nih. Baru aja kemarin kejadian baru loh, ya. Teman-temannya dibantai karena itu kan, ya. Dihukum Allah karena telah menyembah ini. Ini posisinya saat itu pengen minta maaf kan. Lah pengen minta maaf kan malah berbuat kurang aja lagi kan gitu. Nah, ini Bani Israel. Pak Akhodat Kumus So'ikoh langsung disambar petir semuanya, langsung mati. Al-maut Pak Akhodat So'ikoh langsung disambar petir semuanya, langsung mati ya. Mereka pada mati. Wakilan narun ja'at minasaman. So'ikoh ini ya, selain artinya so'ikoh itu halilintar atau petir kan dari langit, ya. Ada yang mengatakan bahwa narun, ya, api yang ja'at minasama, ada api yang datang dari langit gitu. Pak harokot hum, yang sehingga api itu bisa membakar mereka sampai apa? Sampai mati kan mereka. Ya. Mereka ceritanya disambar itu semua mati semua itu. Wa antum tangzuruna. Dan kalian dalam saat itu ya dalam keadaan apa? Melihat, menyaksikan kan gitu. Ketika ada api yang datang dari langit menyambar kalian itu, kalian lihat, kalian itu menyaksikannya. Yang duru ba'dukum la ba'din, ya. Satu sama lain itu saling lihat kan disambar si A, si B kan semuanya lihat itu, menyaksikan semua itu. Hina akhadha kumul maut, sehingga kalian semuanya itu mati kan gitu. Oke. Insyaallah sudah ini ya 0702 ya. Kita lanjutkan insyaallah. Kapan ya? Mohon izin teman-teman semuanya, insyaallah hari Jumat besok saya izin libur karena HP-nya mau dipakai ya. Ada simaan tasmik tahfidnya, jadi tidak bisa hari Jumat, dan hari Senin Selasa juga mungkin kemungkinan melibur juga karena rencana saya insya Allah pulang kampung ya, mau menjenguk anak-anak gitu. Jadi mohon izin, insya Allah kalau bisa lanjut saya akan mengabari ya lewat Mas Bara ya. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari menjadi pelajaran yang bermanfaat, yang bisa jadikan sebagai ini ya, sebagai guidance kita, sebagai sebagai pelita kita agar kita di dunia ini ya tidak balilo kan, tidak balilo seperti Israel itu gitu. Ya kita bisa berhati-hati jangan seperti mereka. Amin amin. Baik, wallahu a'lam bishawab, kita tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Assalamualaikum. Matur nuwun Ustaz. Makasih, Ustaz. Baik, sama-sama, Pak. Oke. Apa?